Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas trigonometri part yang ke-32, yaitu tentang menggambar grafik fungsi trigonometri Y sama dengan cos X dengan menggunakan lingkaran satuan. Simak terus video ini sampai akhir. Kalau di part sebelumnya kita sudah menggambar grafik fx sama dengan sin x, sekarang kita akan menggambar grafik fungsi fx sama dengan cos x untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi di sini domainnya juga dibatasi, mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Seperti halnya fungsi sinus, pada fungsi kosinus ini, cara menggambarnya juga bisa dengan dua cara. Dengan cara membuat tabel yang x-nya berisi sudut-sudut istimewa mulai 0 derajat sampai 360 derajat, bisa juga dengan cara lingkaran satuan. Nanti saya akan gambar grafik fungsi fx sama dengan cos x dengan menggunakan lingkaran satuan, tetapi saya tetap buat tabelnya. Jadi di sini kita tetap buat tabel yang berisi x sudut-sudut istimewa mulai 0 derajat sampai 360 derajat seperti ini. Kita lengkapi ya. Jadi ini baris pertama atau x ini merupakan sudutnya, baris kedua atau y ini merupakan nilai fungsinya, berarti nilai kosinus dari masing-masing sudut. Kita lengkapi, mulai dari cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu 1. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Cos 45 derajat itu setengah akar 2. Cos 60 derajat itu setengah. Cos 90 derajat itu 0. Kita masuk ke kuadran 2. Cos 120 derajat berarti cos dalam kurung 180 derajat min 60 derajat, berarti sama dengan min cos 60 derajat, karena kuadran 2 cos negatif, berarti min setengah. Cos 135 derajat berarti cos 180 derajat min 45 derajat, berarti min cos 45 derajat atau min setengah akar 2. Cos 150 derajat berarti cos 180 derajat min 30 derajat, berarti min cos 30 derajat atau min setengah akar 3. Cos 180 derajat berarti cos 180 derajat min 0 derajat, berarti min cos 0 derajat ya min 1. Masuk ke kuadran 3, cos masih negatif. Cos 210 derajat berarti cos dalam kurung 180 derajat plus 30 derajat, berarti min cos 30 derajat, min setengah akar 3. Cos 225 derajat berarti cos 180 derajat plus 45 derajat, berarti min cos 45 derajat atau min setengah akar 2. Cos 240 derajat berarti cos dalam kurung 180 derajat plus 60 derajat, berarti min cos 60 derajat atau min setengah. Cos 270 derajat berarti cos dalam kurung 180 derajat plus 90 derajat, berarti min cos 90 derajat, min 0 ya 0. Masuk ke kuadran 4. Kuadran 4 cos positif. Cos 300 derajat sama dengan cos dalam kurung 360 derajat min 60 derajat, berarti cos 60 derajat setengah. Cos 315 derajat berarti cos 360 derajat min 45 derajat, berarti cos 45 derajat atau setengah akar 2. Cos 330 derajat berarti cos dalam kurung 360 derajat min 30 derajat, berarti cos 30 derajat atau setengah akar 3. Dan yang terakhir cos 360 derajat ya sama dengan cos 0 derajat atau 1. Oke, kalau dengan lingkaran satuan maka kita buat bidang koordinat seperti ini. Ini sumbu X-nya adalah sudut mulai 0 derajat sampai 360 derajat, lalu sumbu Y-nya ini. Kita kasih space atau ruangan di sebelah kirinya sumbu Y untuk menggambar lingkaran satuannya. Sama seperti di sinus, lingkaran satuannya adalah harus berpusat di sumbu X dan harus menyinggung sumbu Y, berarti misalkan seperti ini. Oke, lingkaran ini pusatnya di sini dan menyinggung sumbu Y. Karena lingkaran satuan berarti jari-jarinya 1, ya kan? Jadi ini 1. Kalau ini 1, berarti ini setengah, ini 0, ini min setengah, ini min 1. Nilai Y-nya seperti ini. Oke, kita mulai cari titik-titiknya. Nah, gini, inilah yang membedakan kosinus dengan sinus. Kalau pada gambar grafik fx sama dengan sin x, waktu itu kan acuannya pada lingkaran satuan itu garis ini. Ya, garis yang ke kanan nih, dari titik pusat lingkaran ke kanan. Kalau di fungsi ini, fx sama dengan cos x, acuannya itu dari titik pusat lingkaran ke atas, jadi garis vertikal. Ini yang sebagai acuan. Jadi mulai 0 derajat, 30 derajat, dan seterusnya sampai 360 derajat itu diukur dari ini. Garis lurus ini. Oke, jadi garis lurus ini juga sekaligus menunjukkan 0 derajat. Jadi garis ini memotong lingkaran di sini, tarik garis putus-putus ke kanan.
Maka ini kan 0 derajat ya, berarti 0 derajat nilai Y-nya 1, berarti titiknya di sini. Betul kan ya? Kalau X-nya 0 derajat, Y-nya 1. Oke, berikutnya 30 derajat. Nah, cara mengukurnya busur derajatnya kalian harus miringkan. Jadi 0 derajatnya ini, 30 derajatnya berarti ke sini. Ya, ke kiri, tetap berlawanan arah jarum jam. Sama seperti di sinus, arahnya berlawanan jarum jam, cuma acuannya beda. Kalau sinus, acuannya garis ini. Kalau kosinus, acuannya garis ini. Oke, 30 derajat berarti seperti ini. Sampai memotong lingkaran, tarik garis ke kanan. Nah, seperti ini. Lalu dari 30 derajat, tarik garis putus-putus ke atas. Ketemu di sini, ini kita gambar titiknya. Jadi ini cos 30 derajat nilainya setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 itu di sini. Ngerti ya? Nah, alasannya kenapa kok acuannya adalah garis vertikal ini? Gini, kita lihat segitiga siku-siku ini. Ini kan siku-siku di sini ya. Berarti 30 derajat itu ini. 30 derajat ini, cos itu apa? Samping per miring kan? Sampingnya itu berarti dari sini ke sini. Ya, panjang garis ini. Miringnya itu jari-jari lingkaran. Atau jari-jari lingkarannya kan satu satuan. Berarti kan per satu. Jadi cos 30 derajat ya sama dengan tinggi dari ini. Garis vertikal ini. Berarti sama dengan nilainya cos 30 derajat. Ngerti ya? Jadi penjelasannya seperti itu. Berikutnya 45 derajat. Ya kita buat dari garis ungu yang menjadi acuan ini. 45 derajat berlawanan jarum jam. Berarti seperti ini. Berpotongan dengan lingkaran di sini, tarik garis ke kanan, lalu kalian temukan sama yang 45 derajat ke atas. Nah, perpotongannya ini kalian gambar titiknya. Oke, alasannya juga sama. Kalau segitiga yang warna hijau ini, hijau, ungu ini, kan siku-siku di sini. 45 derajat itu kan sudut ini ke sini. Cos 45 derajat, samping per miring. Berarti sampingnya ini, miringnya ini. Miringnya kan satu satuan, berarti kan per satu. Ya sudah, sama dengan tinggi dari sisi samping ini, berarti segini. Oke, berikutnya 60 derajat. Diukur dari garis yang warna ungu ini, berarti seperti ini. Garis yang warna merah. Berpotongan dengan lingkaran di sini, tarik garis ke kanan, lalu dari 60 derajat, ditarik garis ke atas, ketemu di sini, gambar titiknya. Oke, 90 derajat, berarti ya di sini kok 90 derajat kan? Di garis horizontal atau sumbu X ini, ditarik garis ke kanan ya di 0, di sumbu X. Ya, cos 90 derajat sama dengan 0. Ngerti ya? Berikutnya, kita ke kuadran 2. Kuadran 2 cosnya nilainya negatif. Ya, tapi di sini acuannya tetap sama. Jadi yang pertama 120 derajat diukur dari garis yang warna ungu ini, berarti ke sini. Nah, garisnya seperti ini, berpotongan dengan lingkaran di sini, tarik garis putus-putus ke kanan. Nah, terus dari 120 tarik garis putus-putus ke bawah, gambar titiknya. Ini adalah min setengah atau cos 120 derajat. Berikutnya 135 derajat. Berarti dari garis ungu ini kita buat sudut 135 derajat. Berarti garisnya seperti ini. Berpotongan dengan lingkaran di sini, tarik garis putus-putus ke kanan, lalu dari 135 derajat tarik garis putus-putus ke bawah, ketemu di sini, berarti ini titiknya. Ini adalah min setengah akar 2, cos 135 derajat. Berikutnya 150 derajat. Diukur dari garis ungu ini 150 derajat. Berarti seperti ini, berpotongan dengan lingkaran di sini, tarik garis putus-putus ke kanan, lalu dari 150 derajat tarik garis putus-putus ke bawah, berpotongan di sini, buat titiknya. Ini adalah min setengah akar 3 atau nilai dari cos 150 derajat. Berikutnya 180 derajat. Berarti kalau 180 derajat ya sudut lurus ya, berarti ke sini, gambar garisnya seperti ini. Tarik garis putus-putus ke kanan dari perpotongannya ini. Lalu dari 180 derajat, tarik garis putus-putus ke bawah, gambar titiknya. Jadi seperti ini, nilainya min 1. Oke, sekarang kita ke kuadran 3. Kuadran 3 nilai kosinus masih negatif. 210 derajat. Nah, kalau busur derajat kan biasanya cuma 0 sampai 180. Ya gini aja, kalau 210 derajat, kita pakai acuannya ini aja. Ini 180 derajat. Berarti dari sini ditambah 30 derajat lagi, berarti ke sini. Nah, seperti ini. Tarik garis putus-putus ke kanan, lalu dari 210 derajat, tarik garis putus-putus ke bawah, berpotongan di sini buat titik. Oke, 225 derajat, berarti dari ini 45 derajat ke sini. Nah, seperti ini. Tarik garis putus-putus ke kanan, lalu dari 225 derajat, tarik garis putus-putus ke bawah, berpotongan di sini buat titiknya. Lalu 240 derajat, berarti diukur dari garis ini itu 60 derajat. Ya, jadi di sini, seperti ini, berpotongan dengan lingkaran di sini, tarik garis putus-putus ke kanan, lalu dari 240 derajat, tarik garis putus-putus ke bawah, titiknya di sini.
Berikutnya 270 derajat berarti kan di sini. Ini ya, sumbu X. Ya sudah, berarti di sini sumbu X juga 0, ya kan? Berikutnya kita ke kuadran 4. Kuadran 4 nilai cosnya positif. Di sini kan ya, di atas ya. Jadi di sini 300 derajat, kita ukur acuannya dari ini aja tadi. 270 derajat, naik lagi 30 derajat. Berarti seperti ini. Dari perpotongannya ini, tarik garis putus-putus ke kanan. Lalu dari 300 derajat, tarik garis putus-putus ke atas. Lalu dari perpotongannya kita gambar titik. Jadi ini adalah setengah. Cos 300 derajat sama dengan setengah. Berikutnya 315 derajat. 315 derajat berarti 45 derajat dari sini. Berarti seperti ini. Berpotongan dengan lingkaran di sini. Dari sini kita tarik garis putus-putus ke kanan. Lalu dari 315 derajat, di sini ya, ditarik garis putus-putus ke atas, kita gambar titiknya. Lalu 330 derajat berarti 60 derajat kalau dari sini. Berarti seperti ini, dari perpotongannya dengan lingkaran, tarik garis putus-putus ke kanan, lalu dari 330 derajat, tarik garis putus-putus ke atas, perpotongannya kita gambar titik. Dan yang terakhir, 360 derajat berarti kembali lagi seperti 0 derajat. Jadi, dari atas ini, tarik garis putus-putus ke kanan. Nah, ditemukan sama 360 derajat, ketemunya di sini gambar titiknya. Lalu titik-titik ini dihubungkan. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar grafik Y sama dengan cos X. Untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Ya, bentuknya mirip seperti sinus, gelombang juga. Cuma kalau sinus itu kan, kalau kalian masih ingat, dimulai dari titik setimbang, naik sampai titik maksimum, kemudian turun ke titik setimbang, turun sampai ke titik minimum, lalu naik lagi ke titik setimbang. Kalau Y sama dengan cos X ini dimulainya dari titik maksimum. Turun sampai titik minimum, kembali lagi ke titik maksimum. Tapi intinya sama-sama bentuk gelombang. Oke, dari grafik ini kita juga akan mencoba mencari nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode. Nilai maksimumnya berarti nilai Y tertingginya, ya 1 ini kan ya, dicapai pada saat X-nya 0 derajat dan 360 derajat. Jadi di sini kita tulis nilai maksimumnya 1. Nilai minimumnya min 1 ini kan, dicapai pada saat X-nya 180 derajat. Jadi nilai maksimum dan minimumnya sama seperti sinus. Oke, lalu amplitudo itu ingat, amplitudo itu jarak dari titik setimbang, dari tengah-tengah ini, sumbu X ke atas atau ke bawah, atau bisa juga nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi 2. Hasilnya 1 juga. Jarak dari titik setimbang ke atas maupun ke bawah itu kan 1, ke nilai maksimum atau nilai minimum. Atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum per 2. 1 min 1 per 2 kan berarti 2 per 2 atau 1. Jadi amplitudonya 1. Lalu periodenya gimana? Periodenya ini kan bentuk gelombang. Ini turun, naik. Ini kalau kalian teruskan kan juga turun, naik gitu terus. Nah, di sini periodenya bisa kita lihat. Di sini dari titik maksimum turun sampai ke titik minimum, kembali lagi ke titik maksimum, atau jarak antara dua puncak yang berurutan, itu kan ya sama dengan 1 periode. Ya, jadi ini kan keterulangannya setiap 360 derajat. Nanti ini di kanannya terulang lagi, di kirinya juga berulang lagi. Ya, jadi di sini periodenya juga 360 derajat. Jadi sama persis seperti sinus. Nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1, amplitudonya 1, periodenya 360 derajat. Lalu domain sama range-nya gimana? Ya, sama seperti sinus. Domainnya di sini kan juga sudah ditentukan antara 0 derajat sampai 360 derajat. Ya sudah, berarti DF adalah X di mana 0 derajat lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 360 derajat, X elemen real. Kalau range-nya, ya range-nya kan mulai dari min 1 sampai 1. Mulai dari nilai minimum sampai nilai maksimum. Berarti RF adalah Y di mana min 1 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 1, Y elemen real. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.